Disiarkan langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita kembali lagi di program Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas untuk edisi hari Rabu 6 Maret 2024 dengan tema Apa dan Bagaimana Pemilu 2024. Saya Purnamasari bersama Anda pendengar Kardopa dimanapun Anda berada dan juga seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kok lama sekali sih, Wih? Semangat lah, kita ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman. Buat pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, seperti biasa kami sampaikan kepada seluruh peserta, membangun generasi cerdas ini sudah kita lakukan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dan di tahun ini kita sudah mengadakan kedua kalinya. Yang pertama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dan yang kedua, kita kembali lagi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Sosial. Tepuk tangan dong, weh. Seneng nggak kita kembali lagi, weh? Atau ini teman-teman yang udah baru pertama kali ikut membangun atau udah berapa kali? Oh, udah berapa kali, berarti tetap stay ya, gitu. Oke. Hari ini juga teman-teman pendengar Kardopa bisa dengarkan langsung di FB kita di Kardopa FM 99,4 FM dan bisa didengarkan lewat streaming kita di www.kardopafm.co.id. Dan acara ini terselenggara hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, bisa berdiri sejenak. Acara selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ibu Dr. Nur Safia Arahab MA. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di aula yang berbahagia ini dalam rangka dialog publik membangun generasi cerdas yang ini disponsori oleh Radio Kardopa Medan. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya ini yang luar biasa.
Selawat dan salam kita sanjungkan ke arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan juga pengajaran bagi kita. Mudah-mudahan ke depan kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Hendra, ini luar biasa, ini kita sudah dikunjungi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari fraksi PAN. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ini Pak Hendra, ini apa dalam rangka hanya dialog atau reses atau apa gimana? Dialog ya, oke. Dan selanjutnya terima kasih banyak kepada Pak Peter, Bu Purnama yang sudah menyiapkan segala daya dan upaya juga tenaga untuk berhadir di Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Yang saya hormati juga Pak Reza yang sudah mensponsori sama Pak Purjatian untuk acara pelaksanaan dialog publik ini dalam rangka memperkenalkan juga UIN Sumatera Utara ini di luar. Terima kasih dan kasih sayang kami kepada anak-anak yang sudah berhadir pada kesempatan ini dan juga kru yang bertugas dalam acara dialog publik ini. Harapan saya ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kordopa dan juga kehadiran Pak Hendra sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan alhamdulillah beliau juga insya Allah akan terpilih kembali setelah penetapan KPU. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Jadi anak-anak kami, kehadiran Pak Hendra ini bukan hanya hadir sebagai bentuk kegiatan dialog publik, tapi bagaimana anak-anak ibu ini baca situasi, belajar dengan kondisi bahwa Pak Hendra ini juga berangkat dari nol, bukan langsung otomatis jadi anggota DPR gitu. Jadi tidak terhalang kemungkinan kepada anak-anak kami semua akan menjadi anggota dewan baik di tingkat 2, tingkat 1 juga DPR RI, bahkan calon bupati juga calon presiden tidak akan terhalang apalagi dibekali dengan ilmu dan kemampuan serta skill yang harus kita benahi setelah kita alumni dari Fakultas Ilmu Sosial. Harapan saya ini Pak Hendra ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa. Saya berharap Pak Hendra memberikan oleh-oleh sebagai motivasi bagi anak-anak kami ke depan untuk lebih giat dalam berkiprah membangun diri, bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat sekitar agar mampu berdiri di kaki sendiri ke depannya. Harapan saya juga kepada Pak Peter juga pemilik Kordopa, saya berharap juga kegiatan ini tidak hanya hari ini, kami harap juga ini menjadikan kerjasama atau kegiatan yang terus-menerus berlangsung dilaksanakan. Karena proses seperti ini merupakan pembelajaran bagi anak-anak kami bagaimana berdialog dengan seorang pilihan rakyat yang luar biasa dari PAN, bisa berdialog secara langsung. Mungkin kalau datang ke DPRD Sumatera Utara agak kesulitan. Hari ini kita sudah difasilitasi oleh Pak Reza dan juga Kordopa. Ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kita. Bagi anak-anak kami, siapkan pertanyaan. Apa yang bisa Anda tanyakan sama Pak Hendra, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Belajar dari awal itu lebih baik bagi kita, karena kita adalah generasi masa depan bangsa. Jadi harapan saya membangun generasi cerdas ini harus menghasilkan sesuatu setelah keluar dari ruangan ini. Bukan hanya acara seremonial, tapi harapan saya anak-anak ibu ini harus mampu menjadi gatekeeper di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan bagaimana kita hidup berinteraksi, membangun generasi ke depan dan menjadi generasi yang maju dan sukses. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Untuk mengambil berkah acara ini, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sebentar ya teman. Ini kita foto bareng dulu buat Ibu Nur Sofia, Pak Hendra, dan Pak Faisal dengan Pak Purjati dan Pak Peter. Kita foto bareng dulu. Oh, mahasiswanya juga. Oh, ya udah sekalian juga sama mahasiswanya. Yuk, maju teman-teman. Kita foto bareng. Oke, acara selanjutnya kita masuki diskusi kita yang sudah ditunggu teman-teman mahasiswa, yaitu nanti pemaparan materi oleh kedua narasumber kita, Bapak Hendra Cipta dan Bapak Faisal Reza. Untuk memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita moderator Bapak Purjatian Azhar M. Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Purnama. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak, kita langsung saja saya serahkan kepada Bapak Purjatian. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Purnama. Kita mulai saja acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Radio Kardopa 99,4 FM, hari ini kita akan melaksanakan sebuah dialog dengan tema membangun generasi cerdas. Apa dan bagaimana pemilu 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendiskusikan bersama dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, bersama kita telah hadir Bapak Haji Hendra Cipta SE. Beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi E. Beliau selain menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, juga sebelumnya aktif di berbagai kegiatan keaktivisan. Beliau adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengurus Senat di Universitas Sumatera Utara. Beliau juga adalah seorang aktivis pelajar di Mesir. Selain itu, beliau juga seorang politisi yang ternyata juga seorang santri. Dan ini bisa direpresentasikan dari penguasaan bahasa yang beliau miliki. Beliau selain fasih bahasa Indonesia juga ternyata fasih bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Selanjutnya beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PAN dan alhamdulillah sudah 2 periode ya Pak. Ini insya Allah akan kedua periode ini. Kemudian beliau juga menulis buku. Nah, ini sebagai representasi beliau sebagai orang yang fokus terhadap pendidikan. Beliau menulis buku Politik Santri. Jadi kalau teman-teman ingin membaca buku beliau, bisa dicari di Gramedia untuk buku yang berjudul Politik Santri yang ditulis oleh Bapak Hendra Cipta. Ya, baik, yang kedua adalah Bapak Dr. Faisal Reza MA. Beliau adalah akademisi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Beliau juga memiliki interest akademik terkait dengan politik Islam, kajian-kajian budaya populer, dan terkait dengan studi-studi Islam. Dan hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita dari berbagai kesibukan yang telah beliau lakukan. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kepada yang pertama adalah Bapak Haji Hendra Cipta SE untuk menyampaikan materinya terkait dengan tema kita, apa dan bagaimana pemilu 2024. Sebelum saya serahkan, saya minta perhatian kepada para mahasiswa nantinya untuk menyimak apa yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri
dan berharap nanti teman-teman bisa untuk bertanya langsung, mumpung Bapak DPR datang di tengah-tengah kita. Baik, saya persilakan kepada Pak Hendra Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita, Pak Burjatin Azhar. Kemudian tentunya yang kita hormati Ibu Dekan kita, Kak Safia Harahap. Saya kalau dengan Harahap ini dekat sekali. Makanya kami ketemu langsung dekat tadi. Kemudian Pak Faisal Reza ini sudah berkali-kali sebagai mitra diskusi kita. Terakhir ketemu beberapa bulan lalu, diskusi tentang launching buku politik dan kaum santri yang saya tulis. Kemudian yang saya hormati Pak Peter dari Kardopa Medan, dan tentunya para mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kesempatan ini kita ada diskusi yang menarik sebenarnya dalam program Generasi Cerdasnya Kardopa, itu tentang bagaimana pemilu 2024 yang baru saja kita lewati dalam beberapa waktu lalu. Tidak terlalu lama, masih hitungan jam saya pikir. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai seorang mahasiswa, karena ini adalah audiens yang mahasiswa. Saya lebih fokus ke peran kemahasiswaannya terhadap pemilu 2024. Banyak dari mahasiswa itu yang tidak terlalu peduli dengan urusan pemilu. Dari pemilu pasca reformasi saja, 99, karena kita nggak usah balik ke masa Orde Baru, karena di masa Orde Baru itu kami adalah orang yang langsung merasakan situasinya, bagaimana rezim otoriter itu berkuasa, kemudian bagaimana kampus juga tertekan dengan NKK-BKK-nya di masa itu. Kan nggak tahu tuh NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus. Setiap kehidupan kampus yang berbau sosial politik dibawa ke kampus itu langsung tidak bisa waktu itu. Tekanan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya ini termasuk yang mengalami situasi Orde Baru itu sebagai aktivis HMI, kemudian sebagai ketua senat terakhir peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Saya adalah ketua senat yang ikut turun ke jalan menjatuhkan rezim pada saat itu. Kemudian sebelum itu saya juga pernah kuliah di Mesir beberapa tahun. Di sana juga pada saat itu ada rezim otoriter yang berkuasa. Husni Mubarak adalah presiden yang sangat otoriter sekali di masa itu, dan kita melihat juga hal yang hampir mirip dengan kehidupan masa Orde Baru di Indonesia pada saat itu. Pasca pemilu 99, itu kita punya harapan tentang demokrasi kita yang tumbuh, partai muncul sebagai sebuah kekuatan politik dengan multi partai, ya. Pasca reformasi itulah memberikan kesempatan banyak kepada aktivis-aktivis muda pada saat itu ada Fahri Hamzah, ada Dian Napitupulu, aktivis yang pada saat Orde Baru tidak mungkin bisa dibayangkan bisa menjadi anggota DPR, apakah DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, bahkan DPR RI. Aktivis yang kita tahu kekuatannya adalah pikiran dan gagasan dan semangat spirit perjuangan. Itulah yang dipelihara oleh aktivis-aktivis dalam menyongsong pemilu. Demokrasi itu adalah sistem yang sudah diputuskan oleh bangsa kita. Artinya dalam 5 tahun kita harus berhenti untuk mengkoreksi pilihan kita di masa lalu. Ya, 5 tahun sekali berhenti, 5 tahun sekali berhenti untuk mengevaluasi sudah benarkah kita memilih pemimpin kita. Makanya pemilu itu butuh. Tetapi sayangnya sekarang kalau saya catat pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat terburuk daripada pemilu-pemilu yang kita lewati mulai 99 sampai hari ini. Ya. Apa itu ukurannya? Dalam demokrasi itu adalah hari ini banyak sekali anak-anak haram demokrasi. Anak-anak haram demokrasi itu apa? Itu istilah yang dipakai oleh aktivis. Anak haram demokrasi itu apa? Salah satunya adalah maraknya money politik. Ya. Itu adalah anak haram dari demokrasi kita. Kenapa? Orang memilih berdasarkan bukan karena independensinya, tapi karena ada iming-iming dan sebagainya. Jadi money politik itu bisa kita kategori kedua itu, moderator. 2 hal. Pertama adalah marak tidak. Kita harus akui money politik di negeri kita
di provinsi kita, di kabupaten kita, bahkan di desa kita untuk memilih kepala desa, money politiknya sangat marak sekali. Itu sudah sangat terbuka dan itu harusnya sudah menjadi warning mengkhawatirkan bagi khususnya anak-anak muda dan mahasiswa. Karena masa depan itu adalah milik kalian. Bukan lagi miliknya kami-kami ini, tapi milik kalian. Marak tidak money politik? Kita tahu, sama tahu bahwasannya memang sangat marak. Ya, nggak usah kita bantah lagi itu. Karena memilih kepala desa saya sudah sangat marak. Jangankan itu menjadi tren yang sudah mengikuti kehidupan kemahasiswaan juga. Ya, untuk memilih seorang pemimpin organisasi kemahasiswaan saja, itu juga sudah ada yang seperti itu. Gitu. Memilih dengan iming-iming money politik dan sebagainya. Kemudian, analisasi yang keduanya adalah money politik itu efektif tidak. Orang lakukan money politik marah, tapi ada yang tidak efektif. Dua hal itu hal yang menarik yang bisa diskusi kita tentang pemilu. Kemudian khusus pemilu 2024, ya, apa yang terjadi? Kita harus akui peran mahasiswa itu sangat rendah sekali. Mahasiswa ini, saya nggak tahu ada diskusi kita terakhir di gedung ini juga, di ruangan ini juga, ada fenomena baru di tengah mahasiswa kita, kehidupan kemahasiswaan kita. Apa fenomena itu? Tidak care dengan kehidupan sosial, hidup dengan dirinya sendiri, karena dunia ada di tangannya, HP itu. Jadi nggak peduli lagi dengan, dengan kehidupan sosial. Bagaimana susahnya masyarakat kita, bagaimana kehidupan masyarakat kita yang mungkin tidak sebaik mahasiswa-mahasiswi yang hari ini bisa berkuliah. Kesempatan, saya ini sudah keliling hampir seluruh tempat di Sumatera Utara. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung dibandingkan saudara kita yang di pelosok-pelosok sana. Nah, itu yang saya lihat kepekaan masyarakat, khususnya kepekaan generasi muda dan mahasiswa sangat lemah sekali dalam mengawal pemilu kita yang berkualitas. Apa bentuk pengawalannya? Kemarin saya sebelum pemilu keliling nih, Pak Moderator, ke beberapa kampus, diskusi bersama Fakultas Ilmu Sospolnya. Saya katakan, kami nggak bisa lakukan apapun, Bung. Saya katakan, kalian bisa lakukan, kami nggak punya uang. Katanya, mahasiswa, kalau berpikir uang, tidak usah jadi mahasiswa. Cukup anak SMP saja kita kasih uang kerja kalian. Tapi karena ini kita ada level intelektualitasnya cukup, kemudian kita punya network yang bagus, insya Allah apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Apa contohnya? Ada nggak? Kita kecilkan di FIS ini. Ada nggak gerakan di mahasiswa kita ini untuk mengawal pemilu kita? Apa? Salah satunya adalah memberikan pendidikan yang cerdas kepada masyarakat kita sebelum pemilu. Jangan sekarang kita baru teriak-teriak. Sebelum pemilu apa yang dilakukan oleh FIS, mahasiswa FIS ini? Adakah turun ke jalan? Bukan demo. Memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Lo gini cara memilih ya. Kenali orangnya, kemudian pilih orangnya berdasarkan track record gagasan dan sebagainya. Bukan karena iming-iming dan sebagainya. Ada yang turun ke kampung-kampung ini kita, FIS ini sebelah-sebelah ini desa-desa. Turun ke masyarakat, sampaikan memilih pemimpin harus. Itu yang dilakukan dan itu luput dari mahasiswa. Gitu. Dan itu kalau itu dibuat gerakannya oleh kelompok-kelompok mahasiswa, uangnya ada. Ada, nanti akan ada yang membantu kita. Kami dulu pemilu, Pak Moderator, pemilu 99, saya belum masuk partai. Pemilu 99 saya ketua senat mahasiswa. Itu masih ada peralihan dari 98-99. Kami melakukan pemantauan pemilu. Tidak ada uangnya. Waktu itu ada forum rektor. Ada Anfrel. Jaringan-jaringan pemantau pemilu yang dibayar oleh luar negeri, dibayar oleh negara. Kami, ketua-ketua senat mahasiswa pada saat itu memantau pemilu di tingkat level Sumatera Utara dengan cari uang sendiri. Ada dapat support dari Muslim Institute, ada dapat support. Itu dilakukan. Artinya kalau itu kemarin kita lakukan bersama-sama kelompok-kelompok mahasiswa yang harusnya care terhadap pemilu, itu bisa berjalan. Artinya ada peran partisipasi. Peran itu lemah hari ini. Tidak ada peran mahasiswa terhadap pemilu. Saya tanya apa sih peran mahasiswa? Nggak ada selain mengkoreksi, mengkritik, dan kemudian mengevaluasi. Nggak ada yang langsung turun ke masyarakat, cerdaskan masyarakat kita. Bahwasannya hari ini masyarakat kita harus ada warning. Hari ini sudah lebih parah. Money politik tadi saya katakan, Bang Reza, ya dulu hanya terjadi di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung, di gunung-gunung, masyarakat yang jauh dari jangkauan karena orang melakukan money politik itu dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang money politik terbuka, sudah masuk ke kota. Kota sebesar kota Medan, yang orangnya kehidupannya menengah ke atasnya banyak, ya. Kemudian kehidupannya itu bukan kehidupan yang marginal,
tapi hari ini sudah merambah dan sangat masif sekali. Itulah kondisi kita pemilu 2024. Gitu. Makanya kalau ada teriakan curang segala macam, itu faktanya gitu. Gak ada yang bisa membantah itu. Tinggal kita, apakah kita hari ini mau berkutat di situ terus? Karena yakinlah hari ini sudah seperti itu. Nanti pemilu 2029 keadaannya akan semakin tidak akan baik. Oleh karena itu, ya saya kasih clue saja. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak tentang kondisi pemilu 2024 ini. Karena setiap pemilu bukan untuk kami, tapi untuk adalah generasi kita yang akan datang. Karena memilih pemimpin. Bayangkan, di banyak tempat saya sampaikan bahwa memilih pemimpin itu harus memang ada kriteria-kriterianya. Kita Islam saja masuk kamar mandi melakukan toharoh dan sebagainya, ada adabnya, ada aturannya, apalagi memilih calon wakil kita untuk menjadi DPR dan sebagainya. Ada diatur oleh agama kita, tapi kita tidak mengambil itu sebagai pegangan kita gitu. Jadi catatan saya paling penting adalah kemarin kami sama Bang Peter baru juga diskusi Ibu Dekan, ya kemarin diskusi di kantor saya, ditodong saya masih capek sebenarnya karena tidurnya masih jam 3 malam terus mengawal suara kan. Jadi ya diskusi tentang pemilu. Saya katakan memang ini adalah pemilu yang boleh kategorikan sangat barbar sekali dan ya ini tidak boleh terjadi lagi di pemilu-pemilu berikutnya. Ya, saya tidak soroti pemilu presiden, tapi seluruhnya gitu. Seluruhnya dan ini bayangkan kalau hari ini beredar di Medan 200.000, 300.000 satu suara, ya bayangkan nanti 5 tahun ke depan, karena nilai uang itu akan selalu turun. Ya, mungkin nanti pemilu masa siapa jadi caleg nanti akan merasakan satu suara 750.000 atau nah, dan lucunya adalah masyarakat itu kan ada anekdot ambil uangnya jangan pilih calonnya gitu. Iya, betul. Biasanya orang lakukan itu, ambil uangnya jangan pilih calonnya, kalau dia sudah menetapkan pilihannya. Misalnya saya mau milih Bang Peter, dikasih orang ya saya terima, tapi saya tidak pilih Bang Peter. Tapi justru ambil uangnya, jangan pilih orangnya tapi ambil dari yang lain karena lebih besar. Gitu. Jadi ada 4, 5 yang datang, ya pilih yang paling besar. Tampung semua. Jadi ya itulah kondisi demokrasi kita hari ini, kualitas demokrasi kita yang hari ini berada di titik yang nadir sekali. Ini harusnya warning bagi mahasiswa. Saya di semua tempat mahasiswa saya katakan, saya ini aktivis HMI, jadi saya sampaikan fakta bahwa mahasiswa ini terlena. Mahasiswa hari ini terlalu sangat dekat dengan kekuasaan dan tidak berada lagi bersama masyarakat kita. Demo-demo mahasiswa tidak ada yang efektif. Demo dilakukan seminggu 2 minggu berhenti sendiri. Konsistensi gerakan itu tidak ada lagi. Dulu kami 98, bayangkan adik-adik mahasiswa, di kampus saja kami harus diskusi sembunyi-sembunyi. Nggak bisa seperti ini kita kumpul. Kita diskusi 5 orang, 5 orang, diskusi dalam kelompok-kelompok studi kecil yang diskusi tentang bangsa, tentang masyarakat. Nah ini ada nggak di sini? Nggak ada. Yang terjadi apa sekarang? Di pojok sana ada ngerumpi, pojok sana ngerumpi, di sini cekikian sendiri lihat di TikTok dan sebagainya, tidak membuat kita justru semakin care terhadap kehidupan sosial kita. Saya pikir itu artinya kesimpulan saya, pemilu 2024 ini adalah dalam kacamata saya yang langsung berada dalam arena permainan, ini adalah sebuah pemilu yang banyak sekali catatannya, ya semua hal bisa menjadi catatan, mulai dari intimidasi, intervensi, kemudian rekayasa dan sebagainya. Itu semua memang harus kita akui ada di situ dalam semua level kontestasi. Dan satu lagi terakhir, pemilu itu adalah kontestasi peserta pemilu. Bayangkan ada kontestasi tapi tidak ada kontesnya. Maksud saya kontes, namanya kontestan. Ya, kontes itu adalah menampilkan dirinya, menampilkan semua pikirannya dalam sebuah forum-forum dan sebagainya, ketemu masyarakat, sosialisasi dan sebagainya. Ya, namanya kontes. Tapi ada calon-calon yang tidak lakukan kontes, tapi suaranya signifikan.
Dia nggak pernah ketemu masyarakat, tidak pernah bersosialisasi, tanda gambar juga tidak ada, melakukan sosialisasi, diskusi sama masyarakat, itu tidak dilakukan, tapi suaranya signifikan. Itu bukan kontes namanya. Sama seperti kita, ini kontes apa? Kontes busana. Ya kan, nama peserta kan kontestan. Kan ditampilkan tuh yang berbusananya. Ini yang kontes itu tidak tampil, tidak nampak. Tapi tiba-tiba suaranya. Nah, ini beberapa hal yang menarik nanti kita diskusikan nanti Bang Reza supaya jangan panjang-panjang sekali. Saya tengok mas mahasiswa udah pada gelisah dan mau bertanya segera. Saya pikir. Pikir itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra Cipta. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Hendra Cipta. Luar biasa sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra terkait dengan pemilu kita yang terjadi baru beberapa bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu. Beliau memandang bahwa setelah reformasi dari 99 sampai saat ini, inilah pemilu yang paling barbar. Maraknya money politik yang bahkan bukan hanya di level daerah, sampai pemilihan kepala desa pun marak sekali praktek money politik tersebut. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan teorinya Pierre Bourdieu tentang habitus. Jadi awalnya money politik itu kan sebenarnya sangat dilarang dalam proses demokrasi. Tapi karena itu terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi sebuah pembenaran, Pak. Dan itu bahkan beberapa yang saya dengar di kampung-kampung itu malah mereka buka pintu, ada mbah-mbah itu buka pintu sampai jam 12 nunggu, Pak. Dengan sengaja, ini mana nih yang mau datang ini, yang mau ngasih uang. Sampai jam 12 malam. Nah, ini bagian dari apa ya, secuil dari fakta sosial yang terjadi dengan demokrasi kita. Baik, selanjutnya akan kita serahkan narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Faisal Rijah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan para pendengar radio dimanapun alamnya ya. Yang saya hormati Ibu Dekan, Dr. Nur Safia Harahap, Bapak Peter, anggota Dewan kita, Bang Hendra Cipta, yang saya banggakan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini dan para pendengar yang mendengarkan acara kita ini, dialog kita. Teman-teman sekalian, saya langsung saja beberapa catatan mengenai pemilu yang sudah disampaikan oleh Bang Hendra tadi itu tentu harus menjadi perhatian kita bersama ya. Mungkin saya semacam memperbanyak catatan saja karena memang catatannya banyak. Catatannya banyak. Jadi pemilu tadi kan dikata barbar atau memang tidak berkualitas gitu ya. Dan itu sebagai mahasiswa kita dituntut untuk memperhatikan dan berperan. Kenapa begitu? Karena mahasiswa itu disebut ya dalam teori sosiologi itu sebagai kelas menengah. Kalau kita mau pakai teori itu ya, kelas menengah itu ciri-cirinya itu well educated. Orang yang mengenyam pendidikan tinggi, pendidikannya bagus. Tadi Bang Hendra bilang, kita teman-teman ini orang yang beruntung karena mengenyam pendidikan tinggi di antara ribuan orang. Bahkan mungkin ratusan ribu orang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena pembiayaan dan seterusnya. Karena itu satu teman-teman ini masuk naik kelas sedikit, kelas menengah namanya, dari segi pendidikan. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya kelas menengah itu well informed. Well informed itu orang yang mudah mengakses informasi. Mungkin di kampung-kampung, di balik-balik bukit, ya kan? Seperti di Karo misalnya di Mardinding. Pernah nggak ke Mardinding? Karo. Pokoknya dari kota Kabanjahe itu kira-kira 3 jam gitu. Di balik-balik bukit gitu. Atau di mana? Di kampungmu sana. Mungkin tidak begitu well informed orang-orang. Walaupun sudah pegang internet segala macam. Nah, ciri lainnya well income. Well income ini yang bermasalah kita. Memang kita kelas menengah, pendidikan, informasi bagus, tapi income-nya belum tentu bagus kan. Kamu jalan-jalan ke mall, gayanya aja yang ada, fotonya lebih banyak daripada belanja, ya kan? Gayanya main ke Deli Podomoro, ya kan? Mall elit. Di sana cuma foto aja. Nengok harga baju, batuk.
Yang harga sepatu, batuk, kayaknya kita disebut kelas menengah ngehe, bengean. Nah, ini ada kaitannya posisi ini kemudian kenapa kita kelas menengah ini kemudian diam terhadap situasi yang disebutkan oleh Bang Hendra tadi. Ya gimana, kita memang kelas menengah. Kelas menengah itu sebenarnya ciri lainnya adalah berisik. Makanya ada istilah buzzer. Buzzing itu artinya memerisikkan. Apa yang kita berisikkan? Apa yang kita suarakan? Dalam sosiologi disebut voicing the voiceless. Voicing the voiceless ini artinya apa? Menyuarakan apa? Kelompok-kelompok yang tidak bisa bersuara. Kita ada di tengah. Kelas elit itu enak-enakan. Kelas bawah ini menjerit. Jadi secara moral kita bertanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kelas bawah tadi. Itu yang disebut voicing the voiceless. Menyuarakan orang yang tidak punya sarana, tidak punya saluran untuk menyuarakan. Kenapa? Karena kita terdidik, karena kita well informed. Gitu. Cuman masalahnya kita itu kelas menengah bukan kelas menengah di Amerika yang well income. Gitu. Kita itu kelas menengah bengean, asma, gitu. Ya kan? Jadi begitu datang elit-elit ini bawa uang, jangankan orang yang dibawa, kita pun ikut. Kan gitu kan? Namanya uang. Nah, ini masalah bedanya kelas menengah di negara maju dengan kelas menengah kita. Walaupun secara teoretik kita tahu penempatan teori ini tidak begitu benar-benar pas ya untuk kasus Indonesia. Ini saya antar karena kita backgroundnya misalnya sosiologi gitu ya. Ini harus jadi bacaan teman-teman. Kenapa kita berada di posisi seperti ini? Kita kelas menengah seperti apa? Apakah seperti yang diharapkan atau tidak gitu. Itu harus sadar juga selain kita mengamati masyarakat kita sendiri gitu. Nah, dalam posisi itu kemudian kita bisa mengambil sikap. Harusnya seperti apa gitu. Melihat perjalanan politik kemasyarakatan kita. Gini ya teman-teman, walaupun kita mahasiswa sosiologi, bukan walaupun, memang mahasiswa sosiologi itu bisa paham sosiologi secara baik, itu kalau paham politik. Kalau nggak paham politik nggak akan bisa itu sosiologi. Jadi nanti anak ilmu komunikasi itu bagus komunikasi kalau dia paham sosiologi. Bahkan orang ilmu ya, harus paham itu. Jadi pembacaan sosiologi itu sangat-sangat penting ya bagi kita dan kita bisa bantu masyarakat. Cuman tadi tuntutan Bang Hendra tadi itu sangat-sangat mendasar ya. Kalau kamu tersinggung itu harusnya kamu tersinggung gitu. Kita ini ngapain rupanya kemarin gitu. Nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, di antaranya adalah sebabnya kita itu misalnya begini ya. Kita itu sebagai kelas menengah ala Indonesia itu dimanjakan atau dihantarkan cerita kepada kita bahwa menjalani pendidikan yang bagus itu bisa merubah nasib. Ya nggak? Kamu ada nggak dibilang orang tuamu, bagus-bagus ya nak belajar, nanti kamu bisa sukses. Ya nggak? Kalau di barat kan kalau IQ-nya nggak cukup, jangan cerita kuliah, nggak usah kuliah. Jadi di barat itu nggak ada cerita seorang anak tukang beca berhasil meraih doktor gitu, dramatis gitu ya. Nggak ada ceritanya itu. Karena mereka nggak cara berpikirnya enggak seperti kita. Kita meyakini bahwa jalan merubah nasib itu melalui jalur pendidikan. Ya, dikasih kita cerita itu. Tapi benar enggak itu? Ya ada benarnya. Misalnya dalam kasus saya anak buruh misalnya gitu kan karena pendidikan segala macam akhirnya naik kelas dikit lah. Dikit aja tapi enggak banyak. Mana kebenaran penuhnya? Kebenaran penuhnya kita masih hidup di era feodal. Jadi demokrasi kita ini feodalistik penyelenggaraan seperti zaman-zaman kerajaan dulu yang mengawetkan kolonialisme Belanda. Apa buktinya? Ya buktinya Gibran itu, ya enggak? Ya kan? Ah, cakap enggak apa enggak, baginya aja susu, kaos, menang dia. Barulah masuk Prabowo, udah enggak usah cakap-cakap. Hidupkan musik katanya. Gini dia. Oke gas, menang, ya kan?
Mana ada kayak kamu belajar sosiologi, tahap apa? Sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan. Hah? Habis itu nggak tahu mau kerja apa. Tiba-tiba masuk anak raja, anak bos, dia juga yang jadi. Itu kan dalam pikiran feodalistik, di mana orang-orang tertentu yang darahnya tidak merah mendapatkan privilege namanya, keistimewaan. Kamu kalau darahmu biru berarti kamu turunan sotong. Turunan cumi-cumi kan biru juga itu darahnya. Ya kan ningrat. Dulu ya Indonesia merdeka itu awal abad 20 kan kesadarannya itu Tan Malaka, Cokro Aminoto, Hatta, Soekarno itu. Sebenarnya mereka juga ningrat, ya enggak? Cokro itu Raden, Soekarno itu Raden. Tapi ningrat yang tidak dapat tempat. Jadi yang mengawetkan kolonialisme dulu itu adalah raja-raja, sultan-sultan yang memang dapat fasilitas bagus sama Belanda ini. Makanya bisa 3,5 abad dia awet. Nggak ada ceritanya orang perang dulu. Mana ada cerita perang. Coba tanya itu, ini viral pula nanti ya udahlah. Jangan. Apalah kayak kakek kita dulu. Cemana perang zaman Belanda dulu? Kakek saya dulu saya tanya itu. Perang apa katanya? Perang apa? Orang pakai meriam bom dia pakai bambu gitu perangnya. Itu drama, nggak ada itu ceritanya. Yang ada Belanda datang kita lari ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Nggak ada perang tembak-tembakan, kita nggak punya tembak loh. Tapi kenapa begitu awet? Karena yang mengawetkan adalah alam pikiran kita yang berterima sekali terhadap feodalisme. Kita percaya orang-orang yang darahnya tidak merah, biru, ya kan? Itu mendapatkan keistimewaan. Bahkan dalam istilah apa itu filsafat politik namanya divine right. Divine right itu dia dapat hak suci dari langit, dari Tuhan. Siapa yang bilang? Ya dia sendiri. Celakanya kita percaya. Kan gitu. Kita puja-pujilah penguasa-penguasa itu gitu. Tanpa kritik karena menganggap dia dapat hak suci dari Tuhan untuk memimpin kita segala macam. Nanti kalau dia mau mati, kepada siapa diturunkan? Kepada anaknya. Pertanyaannya orang Soekarno segala macam tuh, kapan giliran kita katanya? Kita sama-sama dididik Belanda. Jadi dulu kan orang-orang ningrat itu kan sekolahnya Belanda, ya kan? HGS, apalagi sampai Stovia dulu itu kan sekolah darah biru, tapi dididik secara Belanda. Apa maksudnya? Supaya Belanda kepingin mereka nanti ketika menyelenggarakan pemerintahan, ya seperti maunya Belanda. Itu kenapa mereka disekolahin situ. Nah, Soekarno dan kawan-kawannya itu sekolah di Belanda juga mau Belanda begitu. Tapi begitu mereka tamat, yang darah biru ini dapat posisi, yang Soekarno, Tan Malaka ini nggak dapat. Padahal sama-sama ningrat. Disitulah mereka memunculkan satu jenis baru, kebangsawanan baru namanya kebangsawanan berdasarkan gagasan, pemikiran. Muncullah kesadaran tentang kita harus menjadi diri sendiri, nasionalisme, kita harus punya identitas sendiri, jangan menghambat terus kepada orang kulit putih, kira-kira begitu. Nah, alam pikiran itu sudah hampir 1 abad ini merdeka, itu masih kita awetkan sampai sekarang. Pertanyaannya kita itu sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Kan gitu, ya kan? Capek kita belajar, ya kan? Yang dapat dikasih B pun kamu marah-marah sama saya. Kok dikasih B saya Pak, harusnya A gitu kan. Begitu tamat nggak jadi apa-apa juga gitu. Yang dapat ya orang-orang kayak Gibran itu, ya kan? Sakit nggak kepalamu ngelihatnya itu kan? Ya sakit. Karena kita pertanyaan selanjutnya, kita ini gilirannya dapat apa? Kok orang-orang tertentu saja yang dapat privilege, dapat keistimewaan segala macam, kan gitu. Itu harus menjadi renungan-renungan kita ya, teman-teman. Dalam sosiologi nggak ada istilah kalau kita cerita takdir ya, itu keyakinan agama ya. Dalam Islam percaya takdir. Tapi kamu kalau mau belajar lebih bagus, sana pindah ke Usuluddin, ya kan? Di sosiologi kita belajar social engineering, bagaimana rekayasa sosial. Masyarakat seperti apa yang kita inginkan, kita bayangkan. Kita bertanggung jawab, berkontribusi di situ. Kalau kamu diam aja ngelihat kenyataan ini ya sudahlah. Kita pun tua sengsara nanti ini sama-sama kita.
Tapi mungkin duluan tua saya ya daripada kamu ya. Masalahnya Bang, orang ini Abang ceritakan 99 orang ini belum lahir. Ya kan? Kamu lahir tahun berapa? Nah itu dia, 2004 ya. Gawat ah. Ya itu dia. Jadi apa yang kita ceritain ini sebenarnya kita ingin menyambungkan teman-teman pada apa ya alam suasana batin teman-teman itu gitu. Ya boleh protes kan nggak mesti seperti zamannya Bang Hendra turun ke jalan segala macam. Sekarang anak-anak kreatif lewat TikTok segala macam. Tapi TikTokmu ya jangan kayak Prabowo lah gini-gini aja gitu ya. Oke gas gitu. Aduh, gawat juga gitu kan. Kira-kira ada nggak yang kepingin jadi anggota dewan kayak Bang Hendra? Bang Hendra ini dulu waktu mau dewan saya saran jangan jadi politisi Bang. Abang terlalu ganteng, cocoknya jadi bintang sinetron, ya kan? Jadi bintang film ya kan? Cuman mungkin casting nggak lulus. Jadi politisi lah, ya kan? Ada nggak yang berpikir ingin seperti Bang Hendra? Nggak mikir ya? Nggak kepingin jadi anggota dewan? Atau jadi istri anggota dewan? Oh mau ya? Jadi kamu nggak mau kerja, mau duitnya aja. Aduh. Nah, itu betul juga itu ya. Betul juga cari jodoh yang anggota dewan. Tapi yang kalau bisa yang saleh kayak Bang Hendra ini. Anak pesantren, ya kan? Bahasa Arabnya bagus ini. Kamu mau belajar bahasa Arab? Bisa sama dia. Apa? Maksudnya yang santri gitu ya. Kita tahu bahwa proses-proses politik kita itu terlalu sekularistik, terlalu apa namanya? Transaksional, uang, ya korupsi segala macam. Jadi mungkin butuh lebih banyak alumni UIN juga mungkin dewan itu. Salah satunya mungkin kamu ya. Berproseslah mungkin dari cara-cara seperti ini ya. Dialog, memperbanyak wawasan gitu ya. Tapi ya jangan wawasan aja, berperan juga. Berbuatlah di circle-circle komunitas kecil mungkin dari hal-hal yang sederhana mungkin penting itu dilakukan ya, sesederhana apapun. Saya kira itu pembacaan saya posisi akademis ya bacaan ya mungkin mengaitkan teori-teori yang kita pelajari dengan kenyataan yang sudah dihantarkan Bang Hendra tadi. Terus kamu mau naik kelas lagi nggak? Mau jadi kelas elit misalnya? Ada? Dari kelas menengah mau kelas elit? Kalau kamu diam-diam aja biasanya itu ciri-ciri kelas elit. Karena kelas elit itu kalau liburan nggak ketahuan di mana. Kenapa kalau dia liburan ketahuan dipromosiin, itu bisa kena pajak tinggi dia. Jet pribadinya aja berapa? Hah? Sewa parkir pesawatnya berapa? Udah bayar pajak belum? Gitu kan. Kalau kalau dia ribut pamer, di-buzzing gitu istilahnya. Diributkan di media sosial. Makanya kan kamu ributnya di media sosial kan? Karena memang kita itu kelas menengah. Recok ada, duitnya nggak ada. Recoknya ada, ya kan? Ah, malam minggu nggak ada duit, nggak ada yang ngapeli, foto makan mie goreng, ya kan? Foto mie gorengnya pun piring kaleng, ya. Tapi supaya bermakna kamu ribut lah kan, supaya kelihatan ada aja. Tulis captionnya, bahagia itu sederhana. Wih, nggak ada duit kok bahagia itu gimana cerita? Oke lah itu pembacaan saya ya, bisa memancing diskusi. Mudah-mudahan teman-teman punya pertanyaan yang menarik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Faisal Rijal sudah menyampaikan beberapa materi tadi. Ada beberapa yang saya catat sedikit untuk meng-highlight bahwa mahasiswa sebenarnya termasuk ke dalam middle class ya, kelas menengah itu dibuktikan dengan well educated, kemudian well informed dan well income. Tapi sayangnya di negara kita kita masuk ke dalam kelas menengah yang ngehack tadi kalau istilah Pak Faisal Rijal. Oke, baik, terima kasih para mahasiswa yang tetap stay di acara kita pada siang hari ini. Sebelum masuk ke tanya jawab, akan saya kembalikan ke Kak Purnama. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada moderator kita dan kedua narasumber yang sudah ngasih paparan materi bagaimana pemilu 2024. Kita aplauskan dulu. Oke. Baiklah, pendengar Kardopa, kita masih lanjut di program Membangun Generasi Cerdas, langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Tuntungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sesaat lagi bersama kami di Radio Kardopa Berani Tampil Beda. Kembali ke studio. Oke. Ya. Oke. 99,4 FM Radio Kardopa Berani Tampil Beda. Kita lanjuti kembali dialog publik kita, membangun generasi cerdas dengan tema apa dan bagaimana pemilu 2024 dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah pendengar Kardopa, program ini bisa dilihat langsung di live kita di Facebook Kardopa 99,4 FM dan bisa didengarkan di streaming kita di www.kardopafm.co.id. Tidak usah berlama-lama lagi gitu. Kita kasih kembali biar nanti teman-teman mahasiswa bisa bertanya lebih panjang lagi terkait bagaimana sih pemilu 2024. Oke, saya serahkan kepada Bapak Purjati. Oke, baik. Terima kasih Kak Purnama. Kita kembali lagi untuk sesi yang menurut saya ini sangat penting bagi kita, khususnya para mahasiswa, untuk langsung bertanya kepada Bapak anggota Dewan kita yang telah hadir di hadapan kita. Oke, kita beri kesempatan 3 orang penanya. Silakan. Tunjuk langit. 1, 2, 3. Oke. Saya mulai dari yang sebelah sana ya. Tolong sebutkan nama, semester, dan prodi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tursiti Atat Uwai Dinastika dari Prodi Sosiologi Agama semester 4. Seperti yang Bapak bilang tadi Pak, bahwasannya kita sebagai mahasiswa seharusnya memberi kontribusi terhadap masyarakat terkait pemilu. Harus memilih melihat dari track record, gagasan, kepribadian, dan hati nurani kita tanpa adanya money politik. Saya udah ada niatan buat ngelakuin kontribusi tersebut, tapi ketika saya melakukan
kontribusi tersebut, saya malah didiskriminasi terhadap pilihan saya dan dan individu tersebut bilang ke saya harus memilih pilihan dia, dan ada iming-imingan money politiknya. Padahal saya memilih pilihan saya itu tanpa ada iming-imingan money politiknya. Saya memilih pilihan saya itu dari track record dan gagasannya. Menurut Bapak, apakah setelah kejadian tersebut saya menjadi kepribadian untuk silent majority. Menurut Bapak, apakah langkah saya sudah benar sebagai mahasiswa dalam menghadapi pemilu tahun ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang di sebelahnya. Silakan sebutkan nama, prodi, dan semester berapa. Perkenalkan, nama saya Devin Sabik Pramana dari Prodi Sosiologi Agama semester 4. Saya ingin bertanya ke Pak Hendra, apa yang membuat Bapak sehingga Bapak menyebutkan pemilu tahun ini adalah pemilu paling buruk? Dan Bapak selaku anggota DPRD Sumut, apa saja langkah-langkah Bapak untuk mengurangi serta menghilangkan money politik dan menghilangkan intervensi dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu di pemilu yang akan datang? Dan apakah Bapak bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meretas itu semua? Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang terakhir, yang dari sini, Pak Peter. Silakan sebutkan nama dari prodi dan jurusan semester berapa. Perkenalkan, nama saya Alpira Wiabdasari Tambunan dari Prodi Sosiologi Agama semester 6. Saya mau bertanya mengenai, sebelumnya kan tadi ada Bapak menyinggung sedikit tentang catatan dan rekayasa dalam pemilu. Itu belum dijelaskan secara mendalam. Coba dijelaskan secara detail yang mungkin tidak terpublish, yang mungkin yang tidak kami tahu, dan juga mengenai masalah money politik itu kan ada 2 tadi yang Bapak bilang. Maraknya atau tidak, efektif atau tidak. Tetapi menurut saya mengenai money politik itu memang salah tindakan caleg-caleg itu, tetapi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat bawah gitu loh, Pak. Jadi sebagai Bapak lah ini, sebagai DPRD, bagaimana tindakan atau kebijakan mengenai money politik itu? Pertanyaan saya lebih mirip ke pertanyaan yang kedua tadi, karena kan kalau adanya tindakan kecurangan itu, Bapak pun sebagai salah satu anggota DPRD kan tahu tuh terjadi kecurangan. Kenapa diam aja gitu, Pak? Itu. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 penanya, langsung saja kita persilakan ke Bapak Hendra Cipta untuk merespon pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Pertanyaannya masih enteng-enteng aja. Nggak berat-berat. Sama dari yang pertama ya. Betul nggak pilihan saya menjadi silent majority? Kan itu ya pertanyaanmu ya. Karena ada intimidasi kawan, orang tertentu ya, saya nggak tahu kawan atau pacarmu yang ngancam-ngancam kalau kau nggak ini, ku Betul. putuskan kau katanya. Mungkin itulah tekanan bagi mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang merasa mahasiswa sekelas kamu itu tertekan dengan pilihan politik. Saya nggak tahu ya. Orang tua. Oh, kan nggak bisa mengintervensi kita, nama tetangga. Memang dia kalau tetangga kamu nggak memilih berdasarkan yang diminta dia, ya kan? Tidak ada kemandirian dalam memilih kita. Kemandirian itu hilang karena beberapa hal. Pertama ada intervensi dari pihak yang bisa mengintervensi kita. Intervensi itu adalah pihak yang bisa punya hubungan langsung. Itu intervensi. Misalnya dekan mengintervensi dosen segala macam mahasiswa. Dia punya hubungan. Kalau dia tidak punya hubungan, lakukan intimidasi. Itu yang terjadi. Jadi 2 hal ya. Kalau selama 2 hal itu tidak ada menjangkau kita, apa yang kita harus takutkan dalam pilihan kita? Gitu. Tidak bisa diintervensi tetangga, kecuali tadi kau kalau nggak milih ini kau anak durhaka. Nah, mungkin itu bisa menjadi intervensi langsung. Atau intimidasi seperti pacarmu tadi itu, kalau nggak milih aku putuskan kau. Itu adalah intimidasi. Ya.
Jadi benarkah pilihannya? Tidak, tidak 100% salah, tidak 100% benar juga. Jadi kebenaran itu harus disampaikan gitu. Masyarakat kita itu memang sudah sudah ikut dalam bagian dari catatan-catatan demokrasi kita tadi itu. Catatan negatifnya ya. Karena bukan hanya kontestan yang menjadi persoalan, masyarakat sekarang gitu. Contoh ini silent majority. Dulu silent majority itu ada di masa Orde Baru. Ya, masyarakat diam karena memang tertekan. Karena rezim otoriter sangat nggak ada yang berani bersuara. Tadi saya bilang kelompok-kelompok aktivis di masa itu juga berjalan. Sama seperti di masa pergerakan kemerdekaan. Kelompok-kelompok aktivis itu bergerak karena ada tekanan, bergerak secara diam-diam untuk melawan pemerintahan kolonial pada saat itu. Itu di Orde Baru juga seperti itu. Orde Lama juga seperti itu. Makanya ini kenapa kami selalu sampaikan itu ke masyarakat, mahasiswa. Memang kalian nggak hidup, nggak harus kalian nggak harus merasakan situasi pada saat itu dengan hadir hidup di situ, tapi bisa mendapat gambaran, mendapat cerita, mendapat apa ya situasi yang bisa kita oh kalau kehidupan seperti itu dia. Jadi benar nggak pilihan tadi itu 100% nggak salah juga, tapi belum tentu benar juga gitu. Karena kita kelompok mahasiswa. Ya, sekali lagi, mahasiswa itu ngambil peran, bukan disuruh peran. Saya itu yang dampingi saya itu tuh anak, itu yang belakang itu yang ngambil gambar saya itu. Itu ketua BEM UISU. Itu ketua BEM ikut sama saya sepanjang saya kampanye sampai hari ini masih ikut. Kenapa? Saya ngelatih bagi adik-adik mahasiswa kita supaya tahu ayo ikut. Tanya digaji nggak dia? Enggak saya gaji. Itu apa pula digaji? Itu jadi memang harus terlibatnya macam-macam. Langsung membantu atau berada dalam posisi netral untuk memantau apa namanya penyelenggaraan itu baik atau kurang baik. Jadi harusnya bersuara, sampaikan. Orang kita mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan itu sudah hilang, ya kan? Agen sosial itu hilang. Jadi sosial kontrol kita itu ketika sosial kontrol itu di formal hilang ya kelompok mahasiswa harus menjadi alat kontrol yang kuat. Pilar demokrasi kita salah satunya yang harus lebih kuat itu selain media ya, ya mahasiswa harusnya menjadi salah satu pilar yang harus diperkuat. Jadi nggak boleh diam-diam. Jadi memilih diam tapi dalam tekanan, tetapi kan pada akhirnya memilih berdasarkan independensinya. Siapa yang tahu memilih di TPS? Nggak tahu kita, ya. Nggak ada yang tahu apa yang kita pilih di TPS, di ruang TPS itu. Gitu. Artinya kita pada akhirnya akan menentukan pilihan berdasarkan kemandirian kita. Ya, orang lakukan cara intervensi intimidasi ya itu gimmick-gimmick. Kalau dalam politik itu banyak gimmick-gimmick. Termasuk yang dibilang Bang Reza aja gimmick-gimmick sebenarnya. Jadi kita masyarakat kita terlena dengan gimmick dan terlena dengan apa namanya ya popularitas yang semu gitu. Itulah kehidupan kita gitu. Ada orang yang tidak siapa-siapa kemudian di-create sedemikian rupa menjadi sangat populer, terus masyarakatnya itu tertarik untuk itu. Dengan cerita-cerita tadi itu, narasi sebagai anak-anak ini jadi bukan menyampaikan tentang apa yang akan dilakukan ataupun apa harapan masyarakatnya harus jadi alat perjuangannya. Ya, ya nanti perbaiki. Sayangnya tadi saya bilang kenapa mahasiswa nggak ngambil peran? Kalian harus nunggu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kalian nggak mahasiswa lagi. Jadi apa yang harus dilakukan gitu? Kalian sudah melewatkan sebuah momentum negara ini, momentum kita dalam menentukan 5 tahun ini. 5 tahun lagi 2009 kalian saya pastikan nggak mahasiswa lagi. Kecuali kalian memang mau bertahan sebagai mahasiswa S1 sampai 2029 ya. Jangan minta nilainya bagus-bagus ke Bang Reza gitu. Ya. Kemudian tadi yang kedua bagus sekali. Kenapa pemilu terburuk? Ya, semua sudah menyampaikan itu. Dari kalangan akademisi, kalangan itu semua menyampaikan itu. Jadi kita kalau kita mau cerita, semua pemilu itu adalah sebuah proses panjang. Tahapannya panjang sekali. Jangan lihat 14 Februarinya,
lihat proses yang sangat panjang sekali gitu. 14 Februari itu hanya hari H, pestanya gitu, tapi prosesnya. Saya kasih contoh gini Bang Reza, ada seorang lulusan Mesir misalnya, sholat bacaannya bagus sekali, baca Qurannya bagus sekali, dia imam sholat, tapi dia lupa wudhu, sah nggak sholatnya? Karena prosesnya nggak dilakukan ya. Bagus sekali bacaannya. Waduh, terlena kita dia. Ternyata habis sholat, aduh saya lupa wudhu tadi. Sholat. Nah, karena artinya proses itu penting. Itu yang harus kita pahami. Jadi, apa alasannya? Yang tadi ya, banyak sekali alasannya. Nanti baca, itu tugas mahasiswa. Baca, lihat. YouTube ada sekarang, media banyak, bisa diakses semua. Itulah cara kita membentuk diri kita. Apa langkah kita dalam menghadapi ini gitu kan? Sebagai pribadi, sebagai anggota DPRD. Saya ketika sosialisasi, sepanjang sosialisasi 4 bulan kampanye, ya, itu di semua tempat kita berjuang menyampaikan gagasan kita, kemudian menyampaikan siapa kita, apa yang kita lakukan sepanjang menjadi anggota DPR, kinerja kita, latar belakang semua yang kita sampaikan, kemudian pesan-pesan penting kepada masyarakat kita. Apa pesan pentingnya? Yaitu itu catatan anak haram demokrasi itu. Lawan hoax, hoax itu menjadi sangat luar biasa, buzzer dilawan, kemudian apalagi yang harus dilawan? Money politik. Karena money politik ini sekarang yang terakhir, money politik ini bukan hanya melibatkan caleg-caleg itu, masyarakat. Karena istilahnya saya Tanjung Tiram Batubara, nggak ada siram, nggak ada suara. Wah, udah sampai seperti itu, bukan NPWP lagi, nomor piro wani piro itu udah biasa. Ya, Tanjung Tiram Batubara, nggak ada siram, nggak ada suara. Dan itu sudah menjadi gejala fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Siapa yang salah? Susah kita nyatakan siapa yang salah hari ini. Siapa yang salah? Caleg kah? Masyarakat kah? Masyarakat dikasih terima. Ada 4 yang ngasih, terimanya 4-4. Gitu. Saya, yang dilakukan saya misalnya, ya, saya itu kerja politik itu Bang Reza, ada survei, ada riset yang kita pakai dari kawan-kawan kita. Saya ketemu masyarakat, ada surveinya. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Saya lihat gitu. Apa? Emak-emak itu isu apa? Emak-emak itu isunya, kan isu. Kita jual isu, kemudian mencapai isu itu, bagaimana menuntaskan isu-isu itu. Itu butuh riset, butuh survei. Ya. Jadi kampanye itu bukan kampanye sembarangan aja gitu. Nanti kalian follow Instagramku, nanti kalian lihat aku nyanyi-nyanyi itu hanya gimmick-gimmick saja. Tetapi ketika kita sampaikan apa? Komunitas kita kaum ibu. Hal yang mendesak kaum ibu misalnya adalah sembako yang mahal. Gitu. Kalau segmen kita petani, apa masalah mereka? Pupuk langka, mahal. Kalau kita segmen anak muda seperti ini, apa masalah terbesar kalian? Lapangan pekerjaan. Memang tamat habis ini jelas dapat kerja belum tentu. Itu yang harusnya menjadi kegelisahan bagi kelompok-kelompok masyarakat. Itu semua ada ilmunya, ilmiah kita. Jadi ketemu masyarakat kita ilmiah bawa pesan harus seperti ini. Ini masyarakat seperti itu. Kan caleg itu bukan datang hanya membawa penyanyi keyboard. Ya harus sampaikan. Itu yang saya bilang kontestasinya itu di situ. Kontesnya di situ. Jadi apa langkah-langkah itu? Pernah saya dulu sebelum dewan itu saya kan juga termasuk yang aktif juga membawa sebuah program pemerintah ke sebuah desa. Membagi bantuan traktor misalnya. Ada kita bantu 12 traktor. Traktor besar, satu yang traktor itu harga 40 juta. Ketika pemilu saya datang lagi. Tahu nggak suara saya di kampung itu? 49. Hand traktor itu penerimanya adalah kelompok petani. Satu kelompok petani itu isinya 20 orang anggotanya. Kalau dia ada 12, 20 kali 12. Itu saja yang milih saya udah cukup. Seharusnya suaranya sudah berapa? Tapi suaranya 49 nggak sampai 50. Sampai tadi siang, sebelum ke sini, masih ada lagi yang mau WA. Pak Endra, itu sudah kita bina berkali-kali loh. Pak Endra, kami nggak dapat oleh-oleh. Udah milih Bapak. Ini pemilu udah lewat 2 minggu. Jadi kembali ke jadi kita cari siapa yang salah ini sekarang, caleg atau masyarakat. Makanya kita punya kewajiban sebagai insan politik harus mencerdaskan mereka itu. Saya kecilkan lagi.
Ini karena kita ini satu satu agama yang sama. Pengajian-pengajian, perwiritan-perwiritan. Orang pemilu sudah sampai pada kesimpulan jangan datangi pengajian-pengajian ibu-ibu itu karena semua didatangi dan dia terima. Kasih tikar, dikasih ini, kasih jilbab, kasih terima semua. Apakah itu tidak menggelisahkan kita sebagai insan politik dan orang yang beragama? Kelompok pengajian itu adalah kelompok yang memang dibina setiap minggu, rutin secara rohani, gitu. Itu dibina setiap minggu, tapi ketika pemilu, binaan rohani itu hilang. Nggak ada bedanya sama orang-orang yang tidak pernah mengaji setiap minggu itu. Alhamdulillah saya membina 50 pengajian langsung. Tapi apakah itu efektif 100% mereka? Enggak. Kita ambil angka minimal waktu itu. Satu pengajian prioritas isinya 100 orang. Saya bilang itu rutin ngaji setiap bulan. Tapi saya ambil kesimpulan nggak boleh kita langsung 20, hitung 20. Itulah yang efektif. Jadi kita mana yang salah? Ternyata setelah ditelisik-telisik Bang Reja, sistem kita salah. Kita belum siap sistem suara terbanyak. Semenjak sistem suara terbanyak 2009 inilah yang merusak demokrasi kita. Pemilu 99 tidak seperti ini rusaknya. Pemilu 2004 masih nomor urut tidak seperti ini rusaknya. Karena orang tidak ada melakukan serangan-serangan yang luar biasa membabi buta. Suara terbanyak, semua merasa punya kesempatan. Serangan selama dia punya energi yang cukup, sumber daya yang cukup, nah itu. Ketika kemarin ada isu mau kembali ke nomor urut pemilu tertutup, sibuk semua civil society ini, ini tidak demokratis, tidak demokratis. Padahal belum siap masyarakat kita. Ya ini buktinya, money politik semakin marak. Belum siap. Kepala desa dulu kan nggak seperti ini pemilihannya juga. Gitu. Pilihan kita, ya Bang Reja, ini terakhir, ketika dulu pemilu kada, pilpres, dikanalisasi kelompoknya, dipilih berdasarkan perwakilan, dipilih di gedung DPR, dipilih gedung DPRD, presiden dipilih oleh MPR. Artinya, kalaupun ada money politik, tidak merusak masyarakat. Hanya ada di gedung itu dan pengawasannya lebih gampang. Contoh kita di gedung DPR ini gedung DPR, kita mau memilih calon wali kota Medan misalnya. Ini gedung DPR. Cukup tentara, polisi, bin segala macam jaga di sini apakah ada money politik, ada amplop bersebaran. Lebih kecil timbang mengawasi satu provinsi, satu negeri, satu kabupaten kota. Cukup kawas gedung ini. Ini kan anggota DPRD Medan misalnya, anggota DPR Provinsi Sumatera Utara 100 orang. Ketika pilgub, cukup awasi 100 orang ini. Rekeningnya, semua gerakannya kemana, melekat semua di apa, bisa rupanya money politiknya. Mana pilihan kita, lebar atau kecil? Tapi ketika itu disuarakan, itu seolah tidak demokratis. Sekarang baru semua mengeluh money politik. Habis money politik, habis ini nanti yang akan kecewa adalah masyarakat sendiri. Oh, anggota dewannya tidak kompeten dan tidak kapabel sebagai anggota DPRD. Kenapa? Melalui proses yang sekali lagi tadi batal wudhu tadi itu. Nah, itu dia. Itu ya sekalian menjawab tadi. Karena hampir sama pertanyaannya itu. Mana? Ya itu. Jadi bukan caleg, masyarakat ini imbas dari sebuah sistem yang hari ini kita belum siap terapkan itu. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Hendra Cipta. Kita kasih kesempatan kepada Pak Pesarijo untuk merespon. 5 menit lagi Pak, soalnya waktu sudah mendekat. Terima kasih. Saya pertanyaan terakhir aja ini supaya Bang Hendra ada salahnya gitu ya, ini saya sampaikan. Karena tadi dia ngeles terus kan kayaknya. Kalau dia memang kayak gitu ini. Dia harus cari salah gitu. Saya mau ambil angle begini ya. Tadi sistem banyak ya. Part of system itu adalah partai politik. Nah, gitu kan. Partai politik ini kan memang ya banyak sih studi mengatakan satu lembaga demokrasi yang
gagal mengadaptasi reformasi ya. Jadi lembaga-lembaga negara dulu di 98 itu dirubah, direformasi. Baik cara pandangnya maupun mekanisme kelembagaannya. Kecuali partai politik. Partai politik ini yang sangat susah merubahnya. Nah, itu pula yang memproduksi dewan-dewan tadi. Seperti Bang Hendra ini mungkin campuran, enggak murni apa ya, enggak murni apa. Mungkin agak baik sedikit lah daripada yang lain, gitu kan. Ini karena ada orang samping yang kalau kan nggak mungkin juga dibilang gawat nih, nggak ya bagus lah kita bilang gitu kan. Eh saya begini, coba kita perhatikan kenapa lahir dulu di 98 orang melawan nepotisme, nepotisme. Tapi kenapa sampai sekarang salah satu yang melestarikannya adalah partai politik. Lihat aja partai-partai. Kalau kamu bukan anak dewan pendiri, mana bisa kamu melanjutkan partai itu? Partai itu kayak milik keluarga. Mau apa warnanya? Coba lihat. Mau merah, biru, itu milik keluarga. Nggak tahu ini ada kaitannya nggak sama Soekarno dulu bilang Indonesia ini berdasarkan kekeluargaan. Terakhir keluarga orang-orang itu aja. Awak pun jadi gembel lah. Capek aja belajar ini. Nah, kan gitu. Karena partai politik memproduksi politisi-politisi yang dibesarkan melalui apa ya, kekeluargaan, nilai-nilai kekeluargaan yang sangat kuat. Karena itu kita yang nggak punya keluarga kuat ya sudahlah, jadi kelas bawah itu. Selamanya lah orang-orang kelas elit itu ya ganti-ganti ya dari keluarganya ke keluarganya gitu, dari dia ke anaknya, habis itu cucunya segala macam. Nah, karena itu bagaimana partai kemudian reformasi gitu. Saya menangkap pertanyaan Alvira itu begitu. Kenapa Bang Hendra diam aja? Abang kan orang PAN, dukungnya 02 gitu ya kira-kira ya. Dukung Prabowo lagi ya gitu ya. Tapi ya itu dia. eh, Politik kan harus beradaptasi. Kita juga harus pahami. Ini agak membelain ya Bang. Belain pertanyaan Alvira. Eh, Kalau kita lihat pernyataan Bang Indra tadi sejak awal, dia itu sebenarnya mau melawan, kan gitu ya, keadaan. Tapi karena dia itu hanya partikel kecil di dalam partai itu, ya kan, ya sudahlah mau apalah, terakhir ambil yang bisa dilakukan aja. Kira-kira gitu kan, kalau cuman dia nggak mau jawab tadi karena nggak mau disalahin, kan gitu. Kamu nanyanya ini, oke gas, oke gas. Terlalu ngegas. Tapi saya kira gitu ya. Nah, itu juga membuat kamu tadi, pertanyaan saya, apakah kamu tertarik di politik? Saya kira di antara masalahmu kenapa kamu nggak tertarik di politik, karena kayak begitu model partainya gitu. Udahlah kalau kita bukan anak siapa-siapa, ngapain juga capek-capek situ. Paling jago nancap-nancapkan bendera nanti. Hah? Bendera partai itu oh, ikat-ikat di apa di jembatan, di pohon-pohon itu aja lah tugas kita kalaupun berpartai. Yang jadi ketua tetap darah-darah sotong tadi gitu. Cumi-cumi, ya kan? Cumi-cumi kita gini, Pak. Nah, karena itu teman-teman, begitupun keadaannya, kita tentu harus tetap mengambil peran, gitu ya, peran. Kalau kita dalam politik itu kan kalau kita tidak bergerak ya berarti mati gitu ya. Eh, Peran di sini apa? Ya bisa banyak. Sekarang misalnya sebagai mahasiswa, mungkin peran kritis itu harus tetap dilakukan. Kritis berbasis akademis. Kamu jangan asal kritis. Ini kamu udah diajari sama dekan, dekannya kamu demo kan gila itu mahasiswanya kan. Hah? Dosennya di demo gitu. Jadi dosen sudah ngajari bagus-bagus malah dosennya yang di demo. Ini gimana ini aktivis-aktivis UIN ini? Kacau ini. Yang kritis tuh yang by data, akademis gitu. Karena itu kita kan menggunakan metode-metode pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Ya kebijakan pemerintah lah yang berefek pada uh, hajat hidup orang banyak gitu. Kan begitu. Jangan yang nampak-nampak udah awak ajari awak pula yang di demonya kan gitu kan.
kayak kurang etis lah begitu kan. Kemudian termasuk pertanyaan pertama tadi, pilihan kita sebagai masyarakat terdidik itu memang harus rasional dan mandiri, independen. Ya kalau ditekan tetangga, suruh aja dia pindah, nggak usah jadi tetangga aku gitu aja. Tapi kalau kita ngontrak situ ya kita lah yang pindah. Kok masa? Pas pula dia yang punya rumah, dia nyewakan rumah sama kita, paksa kita lah yang pindah jadinya, gitu. Tapi secara personal, secara pribadi, kita itu harus jadi orang yang mandiri. Harus jadi masyarakat yang rasional, itu artinya mampu membandingkan, ya. Mana baik, mana buruk, gitu. Itu rasional artinya. Pertimbangkan seberapa berdampak pada dirimu. Kalau sampai mengancam nyawa, ya bolehlah kita ikuti, gitu kan. Atau tetangga itu tadi yang nyuruh kamu milih, banyak warisannya, ada anaknya yang ganteng, cocok juga, misalnya gitu. Itu rasional artinya, dipertimbangkan. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh iya, iya. Terus independen ya. Ya, masyarakat yang maju itu masyarakatnya jangan mau ditekan-tekan, jangan mau diiming-imingi yang jangka pendek gitu. Cuman dikasih susu kota udah senang, itu gitu ya. Nggak ngomong apa-apa pimpinannya, bagi-bagi susu kota aja gitu. Nah itu kan kita sebagai masyarakat terdidik itu harusnya tersinggung begitu. Dulu nenek moyang kita tuh nggak ada yang minum susu. Ya sehat umurnya 90, ya 100, sehat. Kalau minum susu itu buat tulang-tulang kita jadi kokoh, tinggi, besar. Harusnya jerapah lah yang minum susu, tinggi, lehernya pun panjang. Yang nggak ada nenek moyang kita itu minum susu ya sehat, kuat. Nyangkol di sawah ya tahan. Mana ada cerita susu gratis itu? Nggak ada. Tapi kenapa masyarakat kita di antaranya adalah karena secara ekonomi dan secara informasi pendidikan nggak terlalu bagus informasinya. Jadi nggak bisa membanding-bandingkan. Mudah dibodohi, Nah, kamu yang terdidik janganlah gitu. Kan itu dia pesannya. Kemampuan merasionalisasi, membandingkan suatu mana bagus, mana baik. Nah, yang penting lagi sisi kepedulian. Kalau mau ambil peran nanti, kamu kalaupun mendapatkan satu peran, jangan yang selalu menguntungkan dirimu sendiri, tapi juga harus peduli sama orang. Kebijakan itu selama kamu untung, kamu diem. Gitu. Kalau kamu rugi, baru kamu ribut ya. Jangan gitu. Kalau bisa yang menguntungkan banyak orang. Nah, itu kalau dalam politik Islam namanya maslahat ammah, ya, kebaikan bagi sesama. Kalau di Amerika disebut common good atau public good. Kalau di Latin, Italia misalnya disebut bonum publicum, untuk kemaslahatan orang banyak. Dalam Undang-Undang Dasar kita disebut memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan dirimu sendiri, apalagi memajukan keluargamu. Nggak begitu cara kita menyelenggarakan masyarakat ini, tapi memajukan kesejahteraan umum. Saya kira itu ya tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mas Rija atas jawabannya. Kita beri aplaus kembali kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Baik, saya hanya sedikit saja untuk mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwa sebenarnya mahasiswa harus memiliki peran yang cukup aktif ya. Artinya dalam penyelenggaraan pemilu atau pesta demokrasi, harusnya mahasiswa juga ikut aktif dalam mengawasi dan berbagai peran yang harusnya bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Karena dengan seperti itu, maka roda demokrasi kita itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Saya pikir itu untuk acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang mendengarkan di Radio Kardopa 99,4 FM. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Ibu Purnama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Purjati Azhar M. Hum, dan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Hendra Cipta, SE, dan Bapak Dr. Faisal Reza, yang telah memberikan jawabannya kepada teman-teman mahasiswa kita. Baik, pendengar Kardopa, sampai di sini dialog membangun generasi cerdas yang disiarkan langsung dari Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Purwamasari bersama tim pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Kembali ke studio.